Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami ada Ustadz Afif Abdul Wahid, ada Ustadzah Irfana Nurul Kamalia dan Ustadzah Irma Firdayanti. Oke, apa kabarnya Solih Solihah kelas 3 Zubair? Alhamdulillah Dahsyat. dahsyat. Fantastis. Allahu Akbar. Kelas 3 Said, apa kabar? Alhamdulillah Dahsyat. Fantastis. Allahu Akbar. Oke, dan yang terakhir ada kelas 3 Abdurrahman. Apa kabarnya Solih Solihah? Alhamdulillah Dahsyat. Fantastis. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan semua Solih Solihah kami di kelas 3 selalu sehat, kemudian masih terus semangat buat belajar tematiknya ya. Hari ini kita kembali lagi akan mempelajari tematik 3E. Silahkan disiapkan dulu bukunya ya Solih Solihah. Kita akan membahas mengenai perubahan cuaca dan akibat-akibatnya. Kalau misalkan kalian melihat buku ada di halaman 74. Nah, waspada terkait perubahan cuaca terhadap kesehatan ya, termasuk berarti perubahan cuaca itu sangat berdampak kepada kesehatan tubuh kita nih. Misalnya kalau kalian hujan-hujanan, otomatis kan nanti akan terserang penyakit, salah satunya flu, batuk, dan demam. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan mulai membahas di slide pertama. Nah, akhir-akhir ini katanya perubahan cuaca itu terjadi sangat drastis. Misalkan pagi-pagi sangat dingin dan hujan, tiba-tiba siangnya panas. Kemudian sebaliknya ketika malam hari kadang kita gerah juga, tapi pagi-paginya hujan. Nah, ternyata Indonesia itu sangat wajar mengalami perubahan cuaca pada periode bulan Oktober sampai dengan April. Meskipun teori seperti ini sudah tidak berlaku ya di Indonesia, karena biasanya kadang-kadang sebelum bulan Oktober juga udah mulai musim hujan lagi. Kemudian Desember ada panasnya yang terik banget gitu ya. Jadi perubahan cuaca di Indonesia sudah tidak menentu. Nah, akan tetapi kita harus tetap mewaspadai kondisi apapun yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini. Yang pertama ini kalau misalkan cuaca panas, suhu tubuh kita itu terasa meningkat ya. Kenapa suhu tubuh kita meningkat? Pasti karena dipengaruhi oleh apa Ustazah Irma? Oleh cuaca. Betul. Nah, kalau misalkan kalian kepanasan, biasanya kalian kan cepat merasa haus, kemudian berkeringat terus-menerus, sehingga tubuh perlu asupan minuman yang banyak ya. Tubuh kalian perlu minum yang banyak. Kemudian biasanya kalau cuaca panas kita pengennya kan main keluar, kemudian bertemu teman-teman dalam keadaan biasanya banyak debu. Nah, kalau seperti itu kondisi tubuh kita pasti akan sangat dipengaruhi. Kemudian katanya di buku tematik 3E ini mengatakan cuaca panas juga bisa membunuh. Kenapa bisa membunuh ya? Karena bisa mengakibatkan masalah pada jantung. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kalian sedang berada pada cuaca atau kondisi yang panas, sebaiknya Solih Solihah sekalian mengenakan pakaian yang longgar, kemudian minum yang banyak. Minimal itu kalau minum air mineral yang baik itu berapa kali ya dalam satu hari? 8 gelas. Ya, minimal itu 8 gelas dalam satu hari. Kemudian ketika beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama, gunakan pakaian yang menutup tubuh secara penuh. Misalkan pakai pakaian yang panjang, kemudian pakai topi untuk yang laki-laki. Yang ahwat sebaiknya menggunakan hijab. Ya, tetap menggunakan hijab saat keluar ruangan. Ternyata fungsi hijab itu bisa melindungi kita dari pengaruh buruk cahaya matahari. Nah, kemudian kalau bisa jangan pas tengah hari banget nih keluar ruangannya mainnya.
minimal kalau misalkan mau keluar itu mulai dari jam 3. Iya, jam maksimalnya jam 3 sore ya, jam 3 sore. Jadi sebisa mungkin hindari terik matahari dan gunakan ini sunblock biasanya. Karena cahaya matahari yang sangat tinggi menyengat itu bisa merusak permukaan kulit kalian. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan sunblock atau hand body. Kemudian, kalau misalkan cuaca dingin gimana Ustadz Afif? Pergantian cuaca dari kering ke basah biasanya membuat tubuh rentan terhadap gangguan kesehatan. Nah, hal ini dikarenakan tubuh harus beradaptasi dengan suhu dan kelembapan udara yang berada dari sebelumnya. Ya. Nah, saat curah hujan tinggi, perhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai ada genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Bersihkan tempat penampungan air. Penampungan air yang kotor menjadi tempat bersarang kuman dan bakteri. Kemudian apa aja yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi cuaca yang dingin atau hujan, Ustazah Irma? Nah, antisipasi atau pencegahan di saat cuaca dingin atau hujan, kalian bisa juga konsumsi vitamin. Kemudian pastikan makanan-makanan kalian selalu higienis. Kemudian kenakan pakaian yang tebal dan hangat ya, supaya kalian tidak mudah sakit. Kemudian juga ada jaga asupan makanan. Seperti tadi, konsumsi makanan yang sehat, kemudian yang banyak vitaminnya. Kemudian siapkan perbekalan hujan seperti payung, jas hujan, hingga sepatu boot. Oke. Pada kalimat yang tadi Ustazah Irma sampaikan ternyata ada kata higienis nih Ustazah. Higienis itu ternyata kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita gunakan itu bersih. Higienis itu bersih ya. Jadi bebas dari sumber penyakit, meskipun gak akan bebas-bebas banget gitu ya. Minimal kita melakukan proses untuk menuju higienis tersebut. Gimana misalnya? Sebelum makan kalian harus mencuci tangan. Kemudian kalau ada buah dan sayur yang akan dimakan harus dicuci dulu. Kemudian sering membersihkan tempat tidur, itu juga merupakan perilaku higienis. Kemudian kalau habis main dari luar, pastikan kalian selalu membersihkan diri, misalkan mencuci tangan, mencuci kaki, atau mandi ya. Kalau bisa mandi juga tidak boleh terlewat ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini sedang pandemi, kalian harus rajin-rajin menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker. Itu merupakan perilaku higienis. Seperti hadis Nabi ya, sudah dijelaskan bahwasannya kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebenarnya bukan sebagian, harusnya seluruh iman, karena setiap muslim itu pasti harus menjaga kebersihannya. Setiap hari juga kita berwudu, mandi sebelum sholat. Nah, itu juga termasuk menjaga kebersihan lingkungan atau diri kita supaya tetap higienis. Oke, terima kasih Ustazah Irma. Nah, kemudian tadi ada yang terlewat pada saat cuaca panas. Pada halaman 74 itu dijelaskan tubuh itu bekerja keras untuk mempertaruhkan keadaan seimbang atau homeostasis. Nah, mungkin kalian baru mendengar ya homeostasis dalam kehidupan kalian. Ternyata homeostasis itu merupakan kinerja dari tubuh ketika kehilangan cairan atau kehilangan bagian-bagian yang dipengaruhi oleh cuaca. Misalkan kalian berkeringat. Nah, berarti tubuh kalian itu akan melakukan proses homeostasis dan kalian akan merasakan haus ketika kalian terlalu berkeringat. Tujuan dari perasaan haus itu adalah untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang karena adanya keringat, sehingga kalian membutuhkan minum. Oleh sebab itu, tubuh itu sangat peka terhadap perubahan cuaca. Nah, kemudian ternyata perubahan cuaca itu sangat memberikan dampak terhadap kesehatan. Berikut ini adalah jenis-jenis penyakit yang bisa muncul pada saat adanya perubahan cuaca yang drastis. Yang pertama itu adalah flu. Kita lihat gambarnya, ada bapak-bapak yang sedang memegang tisu, karena mungkin gejala flu yang muncul itu adalah bersin ya.
bersin. Jadi biasanya hidung kita akan berair, kemudian dingin sedikit kita langsung haci gitu, menggigil gitu ya, membutuhkan selimut dan memegang gelas. Berarti kita membutuhkan air hangat supaya tubuh kita tadi seimbang kembali ya. Nah, ternyata flu juga disebabkan oleh tubuh kita yang terinfeksi virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Kalian bernapas dan bersin itu kan pasti melalui hidung dan mulut ya, sehingga sistem pernafasan kita yang diserang. Biasanya kalau misalkan kita flu, gejalanya juga adalah kita merasakan hidung tersumbat ya, oleh cairan lendir yang biasa kita kenal dengan ingus. Penyakit ini menyerang orang-orang dengan kondisi tubuh yang lemah. Berarti kalau misalkan tubuh kita lemah, kita butuh istirahat, kemudian makanannya harus yang bergizi, makannya teratur 3 kali sehari gitu ya. Makanan-makanan bergizi itu tadi sudah disebutkan, misalkan ada buah-buahan, kemudian sayuran. Jangan banyak makan makanan yang terlalu banyak mengandung pedas ya. Pedasnya jangan terlalu banyak, jadi nanti akan menurunkan kondisi imun dari tubuh kita. Es dan dingin. Iya, makan es juga jangan terlalu diperbanyak ya pada saat flu. Kemudian musim hujan juga katanya, atau perubahan cuaca juga bisa memicu sesak nafas tadi. Setelah flu ditambah sesak nafas, udaranya sangat dingin. Kemudian bisa mengerutkan saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan kalian akan mengecil pada saat musim dingin. Ketika kalian terlalu banyak merasakan kedinginan, berarti saluran pernapasan otomatis akan mengecil sehingga udara yang di dalam tubuh itu tidak bisa masuk secara maksimal. Udara yang dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh tidak akan terasa maksimal, sehingga kekurangan pasokan oksigen ya menuju paru-paru kita. Makanya kita bisa merasakan sesak nafas. Nah, kemudian ada lagi apa nih gambarnya? Yang lagi ini kira-kira apa ya Ustadznya yang di mulutnya? Itu demam tifoid. Oh, itu adalah termometer. termometer. Oke. Ternyata bapak-bapak yang sedang digambar ini adalah sedang mengukur suhu tubuh. Tapi diukurnya itu di bagian mulutnya ya, mengukur suhu tubuh supaya beliau tahu kira-kira suhu tubuh beliau ada di angka berapa ya. Kalau misalkan lebih dari 36 derajat Celcius, biasanya tubuh akan merasakan demam atau suhu tubuhnya meningkat, jadi panas ya, demam dan panas. Nah, demam itu berarti bisa menandakan juga penyakit tifoid. Tifoid itu biasa kalian kenal dengan penyakit tipes. Penyakit tipes itu biasanya yang terganggu adalah bagian saluran pencernaan. Nah, selain penyakit tipes, ternyata saluran pencernaan itu biasanya bisa merasakan atau mengalami penyakit diare. Diare itu apa ya, Ustazah Irna? Diare itu seringnya buang air besar, sering buang air besar karena pasti makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang mengalami diare itu tidak higienis, tadi tidak bersih ya. Bagaimana cara pencegahan untuk meminimalisir atau mengurangi penyakit diare? Biasanya kita bisa menjaga diri dari menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga dengan rutin, dan perbanyak minum air putih. Nah, kalau digambar kita bisa melengkapi lagi nih cara mencegah diare itu adalah dengan menutup tempat-tempat sampah secara rapat ya. Kemudian menutup tempat penampungan air, karena kalau misalkan airnya terbuka ketika lingkungan sedang perubahan cuacanya tidak menentu, berarti akan banyak bibit-bibit penyakit, misalkan lalat membawa kotoran terus hinggap di air, atau nyamuk juga sama membawa kotoran hinggap di air, itu akan menyebabkan bibit
penyakit diare. Oke. Kemudian mengubur barang-barang bekas. Jadi kalau misalkan sampah banyak, sebaiknya dikubur karena nanti kan lalat bisa hinggap pada sampah atau barang-barang bekas tersebut. Sehingga kalau misalkan dikubur, barang-barang bekas itu tidak akan dihinggapi oleh lalat dan nyamuk. Nah, seperti itu. Kemudian sering-sering harus menguras bak mandi karena tadi lalat dan nyamuk itu, terutama nyamuk ya, senang hinggap pada air. Apalagi air yang bersih nih. Ternyata air yang bersih itu sangat nyaman untuk tempat perkembangbiakan dari nyamuk. Nyamuk itu senang hingga pada air yang bersih justru. Insya Allah. Ya sama ya, ternyata seperti kita, nyamuk juga butuhnya air yang bersih, sehingga harus sering-sering dikuras agar terhindar dari bibit-bibit penyakit tersebut. Nah, yang terakhir di poin D halaman 75 itu ternyata bisa terjadi kelelahan akibat kepanasan yang sering karena seseorang sering melakukan kegiatan di luar ruangan ketika suhu udara sangat panas. Nah, bisa menyebabkan kelelahan ya. Ustazah sendiri sangat merasakan dampak dari perubahan cuaca gitu, gampang capek ya. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah nggak bisa ngerjain apa-apa lagi selain istirahat. Kemudian umumnya sering merasakan kehausan karena tadi kalau misalkan panas berarti kita sering berkeringat ya. Berarti sering harus banyak-banyak minum. Kemudian kulit kita juga bisa terbakar. Nih, dehidrasi. Kemudian kelelahan fatal dan ini bisa menyebabkan kematian juga kalau misalkan kita dehidrasi parah ya. Nah, kemudian ada juga istilah pancaroba. Ya, ada yang sudah pernah mendengar belum istilah pancaroba? Pancaroba itu apa, Ustadz Afif? Perpindahan cuaca. Ya, betul. Perpindahan atau peralihan cuaca. Biasanya harusnya dari cuaca hujan terjadi sekitar kurang lebih 6 bulan terus menerus terjadi. Nah, pancaroba itu akan menuju ke musim atau cuaca yang panas, sehingga biasanya dalam kondisi itu sering terjadi banyak penyakit pada musim pancaroba. Diingat-ingat ya istilah-istilah tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Kemudian kita lanjut ke halaman 81. Ternyata hewan-hewan juga sangat terdampak dari adanya perubahan cuaca. Jadi mereka ikut dipengaruhi nih ketika adanya perubahan cuaca dan mereka bisa tahu kalau misalkan ini kira-kira akan terjadi perubahan cuaca. Hewannya apa aja? Ustazah Irma. Yang pertama itu ada katak. Nah, katak akan berbunyi lebih nyaring dan keras dari biasanya saat akan terjadi cuaca buruk. Suara katak tersebut bisa dijadikan pertanda bahwa akan terjadi hujan badai di daerah tersebut. Oke, yang kedua apa Ustadz Afif? Yang kedua ada burung. Burung merupakan hewan yang menghabiskan aktivitasnya di udara. Kita dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan mengamati seberapa rendah atau tinggi para burung terbang. Jika mereka terbang tinggi, maka cuacanya adalah cerah. Namun sebaliknya, jika kawanan burung terbang rendah, maka cuaca yang sedang tidak bersahabat. Oke, yang berikutnya adalah sapi. Wah, ternyata sapi juga bisa tahu nih kalau ada perubahan cuaca. Gimana ya? Karena mereka itu dikatakan sebagai hewan yang peka terhadap lingkungan. Nah, menurut sebuah cerita katanya, jika para sapi merasakan akan terjadi cuaca yang buruk, mereka akan terlihat gelisah. Nah, dan menggoyang-goyangkan ekor mereka untuk mengusir lalat. Tadi lalat itu termasuk hewan yang berada pada peralihan cuaca ya. Oke, menjadi tanda-tanda akan adanya perubahan cuaca. Kemudian duduk di padang rumput yang kering untuk bisa menyelamatkan diri mereka ketika cuaca buruk terjadi. Yang berikutnya itu adalah lebah dan kupu-kupu. Lebah dan kupu-kupu ketika cerah biasanya
kawanan lebah dan kupu-kupu itu akan beraktivitas di sekitar bunga. Sementara ketika di sekitar bunga tidak ada lebah dan kupu-kupu, berarti cuaca sedang tidak baik-baik saja dan akan ada angin yang kencang. Berikutnya ada domba, ya. Nah, ketika domba-domba berkumpul dalam sebuah kerumunan, besok pasti akan ada genangan air. Itulah sepenggal bait dari sebuah sajak yang cukup populer. Meskipun cuaca yang akan datang tidak selalu seperti yang dikatakan di sajak itu, tetapi jika para domba berkumpul dan terlihat saling melindungi satu sama lain, kemungkinan akan ada angin badai. Yang selanjutnya itu ada kepik-kepik. Apa ya saja? Sada Irma, kepik itu apa ya? Nah, kepik itu salah satu sejenis serangga yang tergolong peka dengan lingkungan. Nah, kepik itu seperti kumbang, ya Ustazah Irfana, Iya, betul? betul. Nah, Ketika- serangga ini tergolong peka dengan lingkungan. Hewan ini akan berkerumun jika hari sedang panas. Namun jika melihat mereka sedang mencari tempat untuk berlindung, maka cuaca dingin akan segera datang. Nah, yang terakhir itu adalah semut. Semut itu sangat peka terhadap lingkungan. Kenapa? Karena mereka itu bisa mempersiapkan diri ketika datangnya cuaca buruk. Semut akan membangun sarang untuk berlindung. Jadi, jika semut membuat sarang yang lebih tinggi dari biasanya, hal itu menjadi pertanda cuaca datang dengan gimana? Pertanda datangnya cuaca buruk. Sorry. Nah, mungkin pematerian dari kita hanya sekian. Sekarang kita akan berlanjut ke penugasan. Halaman berapa saja yang harus kalian kerjakan? Silahkan kalian mulai mengerjakan pada halaman 75. Diawali dari, pernahkah kamu sakit karena perubahan cuaca? Kemudian dilanjutkan ke halaman 76, sakit apa yang pernah kamu derita, sampai dengan aktivitas individu nomor 1 sampai dengan 4. Selanjutnya adalah halaman 79 yang ayo menalar. Perhatikan gambar berikut nomor 1 sampai dengan nomor 3. Dan yang terakhir adalah halaman 82, pernahkah kamu mengetahui perilaku hewan tersebut di sekitarmu? Jika pernah melihat, katakan iya. Kalau misalkan belum pernah melihat, jawab saja tidak. Kemudian lanjutkan ke halaman 82 untuk arti kosakata sampai dengan nomor 3 di halaman 83. Selesai untuk tugas tematik hari ini. Silahkan dikumpulkan ketika ada jadwal les ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.